kita harus betul-betul satu mencintai bahasa Indonesia. Cintai bahasa Indonesia apapun itu karena ini identitas kita. Tanpa bahasa Indonesia, tanpa kata Indonesia tidak akan ada negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ciri khas. Saya tanya ke teman-teman. Bahasa nasionalnya Australia apa? Bahasa Inggris. Bahasa nasionalnya Timor Leste Portugis, Inggris. Bahasa nasionalnya Singapura Mandarin, Inggris. Bahasa nasionalnya Brunei Darussalam Melayu. Bahasa nasionalnya Cina Mandarin. Bahasa nasionalnya Brazil Spanyol. Ternyata kalau kita pelajari tidak semua negara itu memiliki bahasa yang bisa mencirikan langsung nempel ke nama negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Blok Kagum, podcast FTK Unlimited Knowledge. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau seorang Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia di Institut Agama Islam Darussalam Blok Kagum Banyuwangi. Baiklah, langsung saja kita sapa beliau. Selamat datang Pak Ali Mansur di podcast Blok Kagum, podcast FTK Unlimited Knowledge. Selamat datang juga, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bertemu, bisa diberi kesempatan untuk hadir di sini di podcast Institut Agama Islam Darussalam yang hari ini jatahnya dari Fakultas Tarbiyah Keguruan wabil khusus dari program studi Tadris Bahasa Indonesia. Terima kasih, monggo. Sekarang sibuk apa nih Pak? Alhamdulillah untuk kesibukan saya untuk hariannya ya sama di sini di Institut Agama Islam Darussalam di program studi Tadris Bahasa Indonesia di prodi. Ya hari-hariannya kegiatannya ya ini apa ya, bahasa Jawanya ngopeni teman-teman mahasiswa yang ada di program studi Tadris Bahasa Indonesia itu. Kalau yang lainnya ya adalah bisnis kecil-kecilan agar roda perekonomian juga berjalan gitu. Jadi dua-duanya harus berjalan beriringan gitu Pak ya. Seimbang lah. Kalau bahasa Inggrisnya katanya balance gitu. Balance. Iya. Okay. Terkait dengan kesibukannya nih Pak yang ada di Prodi Tadris Bahasa Indonesia, mungkin Pak Mansur bisa memberikan gambaran nih terkait dengan program studi Tadris Bahasa Indonesia yang ada di Institut Agama Islam Darussalam Blok Kagum Banyuwangi. Oh ya. Terima kasih. Gambaran sedikit terkait dengan prodi Tadris Bahasa Indonesia. Jadi yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, pemirsa dari podcast ini, saya itu terus terang agak gadok. Podcast ada bahasa Indonesianya sendiri, nggih. Siniar, nggih. Karena saya backgroundnya bahasa Indonesia, jadi nggak apa-apa ya pakai siniar. Gambaran sedikit atau deskripsi sedikit penjelasan tentang program studi Tadris Bahasa Indonesia. Jadi prodi ini lahir atau berdiri sejak tahun 2016 sesuai dengan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3451 itu sah untuk program studi Tadris Bahasa Indonesia di Institut Agama Islam Darussalam ini berdiri. Dan sejak itu mulailah menerima mahasiswa program studi Tadris Bahasa Indonesia. Kalau yang melatar belakangi tentang berdirinya prodi ini banyak sekali, diantaranya banyak sekali alumni dari pondok pesantren, karena kita berbasis di pondok pesantren itu menginginkan adanya program studi Tadris Bahasa Indonesia, karena di Yayasan Pondok Pesantren Darussalam ini pun ada sekolah yang di dalamnya ada program studi bahasa. Jadi untuk menampung lulusan dari tingkat SLTA itu, maka
dibuatkanlah atau didirikanlah program studi tadris bahasa Indonesia ini. Dan sejak itu dan sampai hari ini perkembangan mahasiswa, perkembangan prodi itu juga berjalan dengan harapan. Jadi bertambah dan bertambah itu. Terkait dengan luaran dari khususnya program studi tadris bahasa Indonesia sendiri, mungkin boleh diberikan penjelasan. Untuk luaran atau bahasanya output lah, luaran dari program studi tadris bahasa Indonesia ini yang utama adalah tenaga pendidik atau guru, baik di tingkat SLTA maupun tingkat di SLTP, SMA atau SMP itu. Jadi outputnya tenaga pendidik, tapi juga bisa itu selain tenaga pendidik itu adalah pendamping untuk peneliti pemula lah. Itu. Jadi ada pendidik, pendamping pemula, terus ada juga jurusan lain atau output lain yang tidak kaitannya dengan dunia pendidikan. Ada 2 di sini yang kami buka, yakni atau keluarannya nanti, yakni adalah penulis dan editor. Maka kalau lihat dari jumlah mata kuliah yang ada di sebaran program studi tadris bahasa Indonesia, maka ada beberapa mata kuliah yang itu nanti selain mendukung dari luaran utama tenaga pendidik dan peneliti pemula tadi, itu juga ada mata kuliah yang mendukung untuk luaran yang bidangnya nanti penulis dan editor. Di antaranya menulis kreatif, terus kajian budaya lokal, ada lagi namanya iklan, advertising, itu diantaranya. Jadi ketika kita belajar bahasa Indonesia itu ternyata tidak hanya tenaga pendidik atau guru, tapi ternyata punya pilihan lain lah, punya pilihan lain yang itu bisa dikembangkan di masyarakat nanti. Jadi tidak melulu, tapi intinya luarannya adalah guru dan peneliti pemula itu beri tambahan penulisan. Jadi mungkin bagi orang luar tadris itu masih awam ya. Jadi sebenarnya kalau kita bahasakan secara umum, jadi tadris bahasa Indonesia itu adalah pendidikan bahasa Indonesia. Tadris sama juga dengan pendidikan sama juga dengan tadris. Cuma kita kan di bawah naungan Kemenak, jadi istilahnya jadi tadris. Terkait dengan output atau luaran itu tadi saya lupa menyampaikan, jadi ada 3 sebenarnya ya, rumpunnya. Ada pendidikan, ada sastra, dan ada linguistik. Nah, 3-tiganya itu satu kesatuan di tadris bahasa Indonesia, satu kesatuan. Dan nanti kalau itu nanti ditelisi atau nanti ditelusur kaitannya dengan luarannya, kalau pendidikan tadi sudah jelas di tenaga pendidik. Terus kalau sastra bagaimana? Itu bisa dilarikan ke penulis yang bidangnya ke sastra. Terus yang terakhir dengan linguistik itu bisa ke penulis atau ahli bahasa, tata bahasa, editor itu juga bisa. Karena sampai hari ini pun kalau saya amati editor itu yang saya tahu itu memang yang bagus dia dari bahasa Indonesia. Jadi 3 ini, pendidikan atau pengajaran, terus sastra, dan yang 3 adalah linguistik, ini di tadris bahasa Indonesia itu adalah satu kesatuan. Ya, dari satu kesatuan ini akan memberikan luaran yang khususnya terbaik ke program studi tadris bahasa Indonesia. Amin, Allah. Langsung saja ya. Monggo. Gini Pak Marson ya, terkait berbicara bahasa Indonesia, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional. Nah, sebenarnya dari mana asal mula bahasa ini Pak Mansur? Boleh diceritakan sedikit Pak terkait dengan asal mula bahasa Indonesia? Karena kita sendiri juga termasuk dalam program studi tadris bahasa Indonesia ya, kurang lebihnya harus tahu seluk-beluk terkait dengan dari mana asal mula bahasa Indonesia. Iya. Terima kasih. Jadi kalau kita telisik jauh ke belakang, jadi asal muasal bahasa Indonesia itu adalah dari bahasa Melayu. Cuma letaknya di mana itu ternyata banyak versi. Ada yang mengatakan itu dari Jambi, ada yang mengatakan itu dari Riau, ada yang mengatakan dari Malaysia, ada pula yang mengatakan dari Kalimantan. Nah, saya anggap itu hasanah
hasanah dasar kemudian bahasa Indonesia tidak apa-apa lah. Tapi intinya sampai hari ini pun tidak ada masalah terkait dengan asal muasal dari mana asalnya bahasa Indonesia. Satu, dari bahasa Melayu. Bisa Riau, bisa Jambi, Malaysia, Kalimantan. Karena sampai hari ini pun banyak istilah dari bahasa Melayu yang jadi serapan bahasa Indonesia dibakukan. Contohnya saja istilahnya kalau jenengan dulu masih kecil pernah punya penyakit yang bentol-bentol di kulit itu putih-putih namanya panu. Setelah kita telisik atau kita pelajari tentang asal muasal panu itu ternyata bukan panu tapi panau. Kenapa kok panu? Ternyata dari asal muasalnya sampai hari ini pun masih dipakai di daerah asalnya. Di mana? Di Kalimantan. Itu masih bahasa Melayu pakai panu. Tapi mungkin lidah orang Indonesia itu ingin yang mudah, komunikasi mudah. Jadi ternyata banyak menggunakan panu. Tapi kalau aslinya, asal muasalnya masih pakai panu. Jadi untuk dari mana asal muasalnya bahasa Indonesia? Satu, bahasa Melayu. Terus perkembangannya sampai tahun 1920-an itu sebenarnya selain Sumpah Pemuda tahun 1928 2 hari tanggal 27 Oktober dan tanggal 28 itu sebenarnya 1926 tahun 1926 itu sudah ada Kongres Pemuda 1. Ada namanya Pak Tabrani, ada namanya Muhammad Yamin, ada namanya Jamaluddin. Itu diantara, terus tambah lagi ada Armin Pani. Itu sebenarnya sudah kesepakatan di tahun 1926 bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Cuma pengukuhannya itu adalah di Sumpah Pemuda di tahun 1928 28 Oktober itu di Jakarta itu. Jadi ada sejarah, ada rentetan. 2 tahun sebelum itu sudah ditetapkan sudah ada keputusan, cuma belum ditetapkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Ngoten. Bahasa Indonesia berarti dinyatakan sebagai bahasa resmi negara ya Pak ya. Nah tentunya bahasa Indonesia tersebut juga memiliki eksistensi. Nah, bagaimanakah eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara? Ya, alhamdulillah eksistensi bahasa Indonesia meskipun kalau kita lihat hari ini ya banyak sekali tantangan, banyak sekali kendala yang harus dihadapi. Ternyata sampai hari ini pun bahasa Indonesia tetap eksis. Banyak bukti, banyak hal yang bisa kita tunjukkan ke teman-teman. Karena bahasa Indonesia itu ternyata kalau 2 tahun yang lalu kalau saya sempat amati bahwa bahasa Indonesia itu dipelajari di 45 negara, baik itu bentuknya di perkuliahan, baik itu di lembaga pendidikan atau kursusan. Ternyata per 2022 ini sudah ada 52 negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Banyak yang kesan yang saya terima, bangga lah. Salah satunya di mana? Di Korea. Kalau di Korea itu kita kenal kalau anak muda sekarang? K-pop. K-pop ya. Saya bacanya K-pop. Kita menerima K-pop dari Korea. Ternyata di mana? Di Korea itu banyak sekali mahasiswa bahasa Indonesia juga. Contohnya di Hankook, namanya Hankook University. Itu berdiri tahun 1994. Itu ternyata pendirinya salah satu muridnya sastrawan Indonesia, almarhum Pramudianantul. Itu di situ membuka program studi bahasa Indonesia. Ternyata sampai hari ini ternyata jumlah mahasiswanya sangat banyak sekali dan itu jadi favorit. Itu bukti bahwa bahasa Indonesia itu dicintai atau disenangi oleh orang luar. Belum lagi di Tokyo University. Itu ratusan bahkan sampai ribuan itu yang diambil cuma 81 mahasiswa. Kajian budaya juga ada. Terus di Mesir itu juga sekarang juga ada kajian budaya yang mempelajari bahasa Indonesia sampai hari ini. Mahasiswanya juga banyak, pengajarnya pun ada yang didatangkan dari Indonesia sampai hari ini.
Terus di Australia, SD di Australia itu sudah diajarkan bahasa Indonesia. Jadi kalau di luar seperti itu seharusnya yang ada di dalam itu harus lebih bangga. Karena sisi positifnya bahasa Indonesia itu dipelajari, maka proses tujuan untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia itu akan tercapai. Tapi kalau nanti tidak disadari, kalau sampai terjadi yang hal yang nggak baik, umpamanya orang yang sudah belajar bahasa Indonesia tiba-tiba ingin pindah ke Indonesia, bagaimana? Apa nggak mungkin kita tergantikan oleh mereka? Padahal ini tanah air kita, bangsa kita, Indonesia. Kalau itu tujuannya seperti itu bahaya. Oke Pak, seperti yang kita ketahui nih Pak, bahwa globalisasi itu sangat berpengaruh ya Pak dalam berbagai hal. Nah, terkait dengan hal tersebut, lalu apa dampak globalisasi ini bagi bahasa Indonesia itu sendiri? Dampaknya lumayan, itu tantangan. Banyak sekali anak muda sekarang itu bahasanya itu lebih senang ya menggunakan bahasa asing. Itu nggak bisa dinafikan karena disrupsi globalisasi seperti saat ini itu sangat masif. Dari gawe saja, dari media sosial, dari dari komunikasi. Sebenarnya itu bisa diminimalisasi kalau kita memang benar-benar mau menggunakan bahasa Indonesia, bangga dengan bahasa Indonesia. Banyak sekarang itu mau kemana? Mau meeting. Sebenarnya kan ada pilihannya, mau rapatnya di cancel, ditunda, diganti, dibatalkan, itu bisa. Uang kita itu sudah sangat familiar dengan upload, download, padahal itu pun juga ada padanannya. Kita kayak akan padanan, cuma mungkin kita satu kurang membaca, malas buka kamus, atau meremehkan hal kecil tentang bahasa. Lah kalau ini nanti dibiarkan, ya bagaimana ke depannya? Terus kalau umumnya ada yang tanya, sebenarnya yang bertanggung jawab bahasa Indonesia itu siapa? Ada namanya di Jakarta, itu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Terus cabangnya di mana? Di provinsi. Balai bahasa itu yang sempat beberapa kali kita ke sana. Tapi kan nggak mungkin Badan Bahasa itu mengcover 273 juta hari ini penduduk Indonesia untuk sulit. Lah makanya mulai ditanamkan diri kita bagaimana mencintai bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun terus terang itu prosesnya juga tidak mudah. Meskipun sudah ada namanya undang-undang Perpres nomor 63 tahun 2019 yang diantaranya warga asing harus menggunakan bahasa Indonesia, nama hotel, nama PT, nama lembaga itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata itu pun juga sulit, perlu modal, apalagi kalau itu sudah jadi hak paten, itu juga sulit. Tapi saya sempat gembira Kak. Beberapa waktu yang lalu sempat melihat Pak Jokowi itu di KTT G20 di mana saya lupa, Norwegia atau di Swedia, itu menggunakan bahasa Indonesia. Karena memang sebenarnya aturannya pejabat tinggi termasuk presiden ketika berbicara di luar negeri itu menggunakan bahasa Indonesia. Senang. Meskipun cuma 20 menit, 19 menit, tapi bangga bahasa Indonesia itu muncul di kancah internasional. Itu terkait dengan dampak globalisasi terkait dengan dampak globalisasi bagi bahasa Indonesia ya Pak. Nah, lalu upaya seperti apakah yang Bapak lakukan sejauh ini terkait dengan eksistensi bahasa Indonesia? Mungkin saya bisa mencoba mempelajari atau mengembangkan kalau bahasanya mensiarkan ya bahasa Indonesia. Ya pertama Iqra, membaca yang kaitannya dengan literatur bahasa. Jadi saya mencoba membeli buku, entah itu buku lama, buku baru yang terbitannya ada yang belum saya lahir itu saya beli. Seperti contohnya bukunya J.S. Badudu, Inilah Bahasa Indonesia yang Benar, ataupun punyanya W.S. Rinda dan sebagainya.
Itu salah satu tujuannya apa? Untuk menggali kembali bahasa-bahasa yang lama yang masih digunakan, ataupun sebenarnya bagaimana bahasa Indonesia itu hari ini. Ada yang perlu ditambah, dipelajari dan sebagainya. Karena kalau kita tidak membaca, khususnya bahasa Indonesia, kita akan ketinggalan. Padahal bahasa itu hakikatnya salah satunya, kalau kita membaca bukunya Abdul Khair, itu salah satunya bahasa itu sifatnya dinamis, berkembang menyesuaikan zaman. Dulu kan nggak ada upload, download, apalagi. Terus yang baru kemarin ada isolasi, karantina. Itu juga perlu kita pelajari. Kadang membedakan antara dipisah, digandeng, keluar sama ke spasi keluar, itu pun masih bingung teman-teman. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang harus dilakukan dan juga dipelajari terkait dengan eksistensi bahasa Indonesia ya Pak. Bahasa ini adalah sebagai identiti sebuah negara atau ciri khas negara. Akan tetapi seiring perkembangan zaman ini Pak ya, bahasa mengalami pergeseran. Misal penggunaan bahasa gaul atau slang words. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kita bisa biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu kan mengunduh, tapi mengupload ya. Gitu ya. Nah, dalam hal ini eksistensi bahasa Indonesia di tengah ancaman bahasa asing itu seperti apa, Pak? Boleh berikan gambarannya? Gambarannya, saya kalau ancaman itu terlalu ngeri. Tantangan ya. Tantangan harus dihadapi hari ini bahasa Indonesia. Kita harus betul-betul satu, mencintai bahasa Indonesia. Cintai bahasa Indonesia apapun itu, karena ini identitas kita. Tanpa bahasa Indonesia, tanpa kata Indonesia, tidak akan ada negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ciri khas. Saya tanya ke teman-teman, bahasa Indonesia, bahasa nasionalnya Australia apa? Bahasa Inggris. Bahasa nasionalnya Timor Leste, Portugis, Inggris. Bahasa nasionalnya Singapura, Mandarin, Inggris. Bahasa nasionalnya Brunei Darussalam, Melayu. Bahasa nasionalnya Cina, Mandarin. Bahasa nasionalnya Brazil, Spanyol. Ternyata kalau kita pelajari, tidak semua negara itu memiliki bahasa yang bisa mencirikan langsung nempel ke nama negaranya. Tidak semua. Yang dekat-dekat itu tadi belum. Papua Nugini, ada bahasa Papua Nugini? Nggak ada. Kita bersyukur di Indonesia itu bahasanya persis seperti nama negara. Tidak semua. Kalau Swedia, Spanyol, Inggris, Amerika, tidak ada bahasa Amerika, adanya bahasa Inggris. Lah itu perlu disyukuri, kita bangga. Ketika ada orang luar tanya, makanya kita sempat ke luar negeri, orang mana? Indonesia. Oh, bahasanya Indonesia. Itu bangga. Terus cinta, kita harus mencintai bahasa Indonesia. Apapun yang terjadi, kita harus berani mencintai bahasa Indonesia itu. Dan bagaimana? Tadi mempelajari apa yang belum kita pahami. Tidak boleh malu. Meskipun rentetan bahasa asing itu sekarang sudah sangat masif, sangat masif sekali. Dan itu ada di lingkungan kita. Jangan berdiri dulu, jangan maju dulu, stay. Kan bisa bilang saja berhenti dulu kan selesai. Tapi ternyata kita sudah terkontaminasi dengan bahasa asing. Kita sangat lanyah, bahasa Jawanya lunyu menggunakan bahasa asing itu. Ini apa? Gadget gawai mamanya, seperti itu. Dan itu perlu dibiasakan, dipelajari. Tanggung jawab bukan di Badan Pengembangan dan Pendidikan Bahasa, tapi guru, mahasiswa kita yang tahu. Itu perlu disebarkan. Meskipun prosesnya tidak gampang. Kalau kita sendiri sudah nggak cinta, nggak bangga, lah terus bagaimana? Kan gitu. Ya. Tadi Pak Mansur ini sudah menyinggung terkait kita harus bangga terhadap bahasa kita, yaitu terutama penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini ternyata mulai dilirik Pak Mansur oleh negara-negara di dunia untuk dipelajari. Ya. Bahkan adanya pertukaran antar pelajar atau mahasiswa membawa dampak terkait bahasa Indonesia. Lalu apa keunggulan bahasa Indonesia di mata dunia sehingga kok bisa dilirik dan untuk dipelajari oleh negara-negara asing itu?
Jadi ada istilahnya itu BIPA di perkuliahan itu, bahasa Indonesia untuk penutur asing, dan ini hampir perguruan tinggi yang ada di luar yang saya sebutkan tadi ada 52 negara yang di dalamnya itu ada materi bahasa Indonesia, itu rata-rata sudah ada BIPA, bahasa Indonesia penutur asing. Salah satu keunggulan bahasa Indonesia itu mudah dipelajari. Kalau saya amati itu mudah dipelajari, tidak sama dengan bahasa yang lain, mudah dipelajari. Buktinya apa? Yaitu banyak sekali yang sudah mempelajari. Ada namanya peneliti dari Swedia, Andre Moller. Itu rencananya kalau menurut cerita itu dari Denmark, Swedia, Denmark, terus mau ke Australia. Dia mampir sejenak di Bali, transit 10 jam katanya. Dari situ dia melihat para supir taksi, terus para pegawai pramugari itu menggunakan bahasa itu kok enak, kok asik didengarkan 10 jam. Nah, terus akhirnya selesai 10 jam dia ke Australia. Ternyata hawanya di Australia dengan di Bali di Indonesia itu tidak nyaman. Mungkin bahasanya itu utamanya. Akhirnya apa? Jatah di Australia itu 6 bulan itu cuma 2 minggu. Kembali lagi ke Bali, transit lagi. Nah di situ ada 2 mingguan bercengkrama dengan penduduk sekitar. Setelah itu banyak catatan, banyak pengalaman. Dia kembali ke Swedia. Ternyata dekat rumahnya itu ada perguruan tinggi universitas, itu ternyata juga membuka jurusan bahasa Indonesia. Karena ketarikannya dari Indonesia, dia masuk di di jurusan bahasa Indonesia tadi di Swedia, tapi satunya saya lupa. Jadi dua jurusan dia masuki. Salah satunya pertimbangannya masuk bahasa Indonesia karena dia tertarik dengan bahasa Indonesia yang sangat asik untuk digunakan berbincang-bincang, dan pada akhirnya dia kuliah jurusan bahasa Indonesia, dapat istri orang Indonesia, terus dia juga membuat buku termasuk juga kamus Swedia bahasa Indonesia. Itu loh, orang Swedia sangat mencintai, sangat sangat mengagumi bahasa Indonesia. Eksotis, istimewa, ajaib. Orang luar negeri itu. Lah, kalau kita laki-laki tidak bisa melihat hal seperti itu, kita akan jauh. Setiap bahasa di dunia ini pasti memiliki eksistensinya masing-masing ya, Mansur ya. Kita yang tinggal di negara Indonesia ini harus mampu berbahasa Indonesia, harus mampu berbahasa Indonesia. Nah, selain itu banyak orang asing belajar bahasa Indonesia. Nah, seperti apakah perkembangan bahasa Indonesia di kancah internasional? Saya itu sering sekali membuka laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, karena di situ banyak sekali informasi tentang kebahasaan. Ada namanya KBBI daring. Dulu nggak kita kenal daring itu dalam jaringan. Kalau orang umum itu namanya online. Kita pakai daring. Dulu nggak biasa ya. Ternyata itu biasa. Mungkin kalau kita mau mempelajari bahasa, mencari padanan asing itu nanti akan biasa. Cuma hal itu ternyata juga berat, perlu bertahap. Ada KBBI daring. Ada peta bahasa. Jadi kalau kita cek di situ, klik, nanti ketemu jumlah bahasa daerah di Indonesia itu ada berapa. Terakhir saya cek itu ada 747. Padahal 2019 itu ada 718. Padahal di antara itu ada yang sekarat, ada yang hampir punah, hilang. Ternyata setelah diperbarui pendataan yang dulu digawe oleh Profesor Goris Kerap mulai tahun 91 sampai 2014 atau berapa, itu berkembang 747. Di situ kita tahu, oh ternyata bahasa daerah seperti ini sekarang. Di Papua itu ada 428 bahasa. Terus ada lagi di situ BIPA. Diklik nanti ketemu. Di Asia Pasifik berapa negara, di Eropa berapa negara, di Amerika berapa negara. Sampai yang saya sampaikan tadi itu ada 50 negara, dan itu langsung muncul di Hankook University, di Yokto University, namanya seperti itu, muncul semua.
Saya sering buka laman itu karena apa? Saya butuh informasi, termasuk artikel-artikel yang kaitannya ada dengan kebahasaan. Selain ada media yang lain untuk melajari buku, terus medsos yang selalu mengupgrade atau memperbaharui data perkembangan bahasa. Ada peta Bhinneka juga ada. Terus senarai bahasa asing, istilah bahasa asing itu juga ada di situ. Jadi dengan perkembangan seperti itu, membaca, melihat perkembangan, kita akan tahu bahasa Indonesia itu dulu rencananya tahun 2000 berapa saya lupa, 2045 kalau nggak salah, targetnya jadi bahasa internasional. Karena apa? Ternyata kalau lihat dari ranking 1 sampai 10 itu kita masuk di situ. Tapi nggak masuk jumlah pengguna bahasa terbesar. Kalau di Indonesia saja seumpamanya 273 juta itu sudah menggunakan bahasa Indonesia, tinggal nyari yang luar. Kalau 52 negara sudah menggunakan dan banyak digunakan, kemungkinan eksistensi untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia itu bisa. Tinggal yang di dalam, anak-anak muda itu bagaimana cara mencintainya, warga kita. Terkait dengan banyaknya bahasa ya Pak, yang ada di dunia dan juga khususnya bahasa Indonesia yang eksisnya. Bagaimana sikap kita untuk mempertahankan terkait bahasa Indonesia, pertahanan bahasa khususnya bahasa Indonesia. Karena kalau siapa lagi kalau bukan kita yang akan mempertahankan bahasa Indonesia, bahkan bahasa-bahasa di dunia kalau kita tidak mempertahankannya pun juga akan mengalami punah ya, dan sebagainya. Kembali ke diri kita untuk mempertahankan bahasa Indonesia, bangga, cinta, jangan malu-malu, gunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu asik sebenarnya. Kalau mendengar istilah kaku itu sebenarnya baku, kaku itu tidak. Sebenarnya enggak, karena kalau mau dicari padan-padan itu ketemu. Gitu. Enggak usah malu, kita pelajari saja. Dipertahankan bagaimana? Mau nggak mau kita harus menggunakan bahasa Indonesia itu. Dengan gembira saja, dengan logis dan gembira, tapi konteks formal, non formal itu juga diperhatikan. Kita kan nggak mungkin, umpamanya kita di rumah punya istri, mohon maaf Bu, hari ini masak apa, sayurnya rasanya apa, bumbunya apa, beli berapa, kan enggak. Kita cukup masak apa Bu, selesai. Ataupun kita ketika ke pasar, maaf Bu, harga seikat kangkung ini berapa, belinya di mana, kan enggak mungkin, cukup seikat berapa, itu konteks. Tidak perlu, ibaratnya jenengan berenang itu pakai baju renang, tapi ketika kita aktivitas mengajar ya kita pakai hal seperti ini. Bahasa juga seperti itu sebenarnya, cuma pemahaman seperti itu perlu ditanamkan lagi dan itu perlu proses, karena tadi disrupsi. Kalau jenengan bilang beberapa tahun yang lalu, ini tahunnya atau zamannya society kalau dulu era 0,4 4,0 di era industri. Kalau sekarang kita berada di era society 5,0. Nah itu juga tantangan tersendiri. Perlu bertahan, bertahap. Saya pun juga seperti itu. Saya coba mempelajari bahasa Indonesia itu, saya tambah amunisi, buku terbitan terbaru, terlama tadi yang saya bilang. Tanpa itu saya pun juga ketinggalan. Baca. Mempelajari hal seperti itu juga berat. Karena apa? Ada buku yang ringan, buku yang berat. Kalau hal-hal seperti ini kadang perlu diulang-ulang. Kalau enggak ya novel itu sekali baca langsung selesai. Tapi kalau seperti ini kita pelajari dan yang penting praktik dan mengingatkan. Oke, terima kasih Pak Mansur. Bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini terkait dengan eksistensi bahasa dan juga pentingnya atau bangganya kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan yang disampaikan dari Pak Mansur terkait dengan bahasa Indonesia. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi penutup dari saya, tetap karena kita orang bahasa Indonesia, cintai bahasa Indonesia, bangga bahasa Indonesia, dan yang harus diingat, bahasa Indonesia itu adalah identitas dari diri kita, bangsa kita.
ciri khas budaya. Tanpa ada Indonesia, tanpa adanya bahasa Indonesia, tidak akan ada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi nyawa pemersatu. Adanya Indonesia maka akan ada negara kesatuan Republik Indonesia. Budaya dipertahankan, bahasa harus dipertahankan. Terima kasih Pak Ali Mansur sudah datang di podcast Blok Agung, podcast FTK Unlimited Knowledge. Oke Pak, karena kita bangga dan harus bangga dengan bahasa Indonesia, maka cintai bahasa Indonesia, Cintai Indonesia. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe podcast Blok Agung, podcast FTK Unlimited Knowledge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.